Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Farid Juliadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1.A.8 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun koneksi antar materi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya akan mengaitkan terlebih dahulu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dibahas di modul 1.1, di mana dalam proses pembelajaran guru berperan sebagai among dan berpihak kepada murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sangat sesuai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang mengutamakan atau berpihak kepada kebutuhan murid itu sendiri. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi mendukung pembiasaan yang ada dalam nilai guru penggerak, seperti berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, kreatif, dan reflektif, di mana nilai-nilai guru penggerak ini juga harus diterapkan ketika dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan langkah tepat untuk mempraktikkan visi prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh guru penggerak dalam proses pembelajaran, di mana perubahan-perubahan terkait dengan visi prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru penggerak itu salah satunya adalah dengan melakukan model atau metode pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini juga sangat cocok untuk diterapkan guna melihat kemampuan individu murid atau sesuai dengan bakat ataupun minat yang ada dalam diri murid itu sendiri. Selanjutnya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Kemudian, apa manfaat dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi di dalam pembelajaran? Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodir pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Dalam artian, siswa yang memiliki minat berbeda akan belajar sesuai dengan minatnya masing-masing tanpa ditekan oleh apa yang diinginkan oleh guru. Alasan pembelajaran berdiferensiasi dapat mengoptimalkan pembelajaran. Di sini disebutkan terdapat 7 alasan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Artinya, di sini proaktif adalah bukan hanya guru yang aktif, tetapi juga siswa. Artinya, terdapat kolaborasi yang positif antara guru dengan siswa dalam hal pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Artinya apa? Artinya pembelajaran berdiferensiasi itu lebih menekankan pada kualitas pembelajaran, bukan pada nilai-nilai saja yang dia terkait dengan angka. Yang ketiga, berakar pada penilaian. Artinya berakar ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ini dimulai dari penilaian awal atau asesmen awal yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui bagaimana persiapan pembelajaran siswa atau kebutuhan siswa, minat siswa, dan profil belajar yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keempat, menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, berpusat pada murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan pada murid yang melakukan aktivitas. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Yang terakhir adalah bersifat organik dan dinamis. Artinya, setiap guru yang masuk dalam kelas yang berbeda maka akan melakukan evolusi pembelajaran yang berbeda pula. Strategi pembelajaran berdiferensiasi di sini terdapat 3. Yang pertama adalah strategi diferensiasi konten, di mana menyediakan bahan atau materi sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua adalah strategi diferensiasi proses, menyediakan beragam model pembelajaran untuk memahami konsep materi. Yang ketiga, strategi diferensiasi produk, di mana guru memberikan kebebasan kepada murid dalam mengeksplorasi pemahamannya melalui beragam produk seperti video, poster, tulisan, infografis, dan sebagainya yang dipahami oleh murid. Kebutuhan belajar murid berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 3, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, di mana guru melakukan penilaian awal untuk mengetahui apa yang telah diketahui murid. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Guru mencari tahu tentang minat murid, baik melalui asesmen awal atau wawancara dengan murid. Minat adalah motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar, yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang mengajak murid untuk belajar. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan murid. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif sehingga murid mau diajak untuk belajar dan termotivasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.